Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pelajaran IPS kelas 8 semester yang kedua untuk pertemuan yang kelima. Dalam pertemuan yang kelima ini adalah pengembangan ekonomi maritim dan agrikultural di Indonesia. Mari kita sama-sama menyimak daripada materi tersebut, ya. Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam dalam bidang kelautan atau kemaritiman, di mana adalah negara Indonesia adalah merupakan negara nomor 1 di dunia yang memiliki pulau paling banyak, atau negara kepulauan paling besar di dunia adalah negara Indonesia. Yang pertama yaitu di masa sebelum penjajahan. Salah satu kerajaan maritim yang terbesar adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5 yang beribu kota di Palembang dan Selat Malaka. Selat Malaka sebagai gerbang perdagangan Sriwijaya, India dan Cina. Berarti dari dulu itu sudah Indonesia melakukan perdagangan dengan negara-negara lain, ya, karena negara kita negara kepulauan terbesar dan negara maritim, ya, yaitu pada abad ke-5 itu sebelum penjajahan kita sudah ada kerjasama dengan India dan juga dengan negara Cina. Sriwijaya pernah mengirimkan utusan untuk mendirikan perwakilan dengan daerah dagang di Cawancau, Fukian, daerah negara Fukian sekarang namanya Fukian, dulu Cawancau, ya. Fukian itu di negara Cina. Jadi berarti dari dulu juga kita sudah melakukan perdagangan dengan negara-negara Cina itu dari pada abad ke-5 sebelum kita dijajah oleh negara Eropa. Terus di masa penjajahan, ya tadi sebelum penjajahan kan, Kerajaan Sriwijaya yang berjaya pada waktu itu. Terus di masa penjajahan negara Eropa, Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang itu menguasai maritim di wilayah Indonesia. Ya, menguasai maritim di Indonesia. Yang pertama yaitu di mana Portugis menguasai Maluku pada abad ke-16. Kemudian Inggris membangun jalur perdagangan antara Batavia dengan Ambon. Kemudian Belanda mendirikan VOC, ya, pusat perdagangan di Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Berbagai wilayah di Indonesia itu dan dimonopoli hasil rempah-rempahnya di Indonesia. Jadi semua harus menjual barangnya ke VOC. Menjual hasil rempah-rempahnya ke VOC. VOC itu siapa yang punya? Belanda. Tuh. Sudah mengadakan perdagangan juga. Terus yang ketiga di masa kemerdekaan, yaitu masa presiden yang pertama Soekarno, tonggak maritim Indonesia terjadi pada tahun 57 di Deklarasi Juanda, di mana Indonesia menyatakan bahwa Laut Indonesia bagian yang tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di masa Soeharto, perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan diakui oleh PBB dalam dokumennya UNCION, United Nations Convention of the Law of the Sea, ya, Konvensi PBB hingga Hukum Laut Indonesia yang disebut dengan JKIK. Kemudian di masa Habibie dan Megawati, Habibie, kemudian Gus Dur dan Megawati. Habibie meluncurkan deklarasi Bunekan yang visi pembangunan kelautan di Indonesia. Di zaman Abdurrahman Wahid, yaitu juga bikin KKP, ya, Kelautan dan Perikanan Indonesia, membentuk Departemen Eksploitasi Kelautan dan Perikanan di Indonesia pada awal 2001 dan Dewan Maritim Indonesia. Kemudian berganti nama menjadi DKIN, Dewan Kelautan Indonesia. Itu digagas oleh Abdurrahman Wahid. Kemudian di zaman Megawati dengan nama Seruan Sunda Kelapa. Jadi presiden kita itu semuanya atau pemimpin kita zaman dahulu dari zaman Sriwijaya itu sudah membentuk usaha dagang dengan negara-negara lain, yaitu dengan hukum marit atau dengan mengandalkan kemaritiman Indonesia. Karena lautnya Indonesia termasuk yang bagus. Indonesia terus kemudian diganti oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ya, setelah
Megawati kemudian SBY juga sama, memperdayakan industri pelayaran nasional. Di masa Presiden Jokowi juga sama, ya, 3 pilar pembangunan Indonesia di maritim dunia, ya, yaitu sebagai poros maritim dunia pada KTT Asia Timur, kemudian negara ekonomi dunia di G20 tahun 2014, dan mengoptimalkan potensi laut Indonesia. Faktor penyebab keanekaragaman hayati laut Indonesia yaitu Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang terdiri dari beberapa atau ribuan pulau-pulau yang berjajar. Kemudian Indonesia juga memiliki banyak pegunungan, terdapat paparan Sunda dan paparan Suhul, yaitu laut dangkal dan laut dalam. Sehingga dengan ada laut dangkal dan laut dalam, maka banyak ikan-ikan yang ada di Indonesia. Makanya apa? Sering dicuri ikan-ikan Indonesia oleh bangsa atau negara tetangga. Potensi ekonomi maritim di Indonesia yaitu menghasilkan ikan tentunya, ya. Peristiwa bahari atau wisata. Bali terkenal dengan pantainya yang indah, gitu kan. Lombok juga sama. Terus ada energi terbarukan laut, menghasilkan rumput laut, menghasilkan ikan laut dan segala macamnya, ya. Terus kemudian transportasi laut itu juga menghasilkan uang juga, ekonomi maritim laut juga. Kemudian migas lepas pantai, artinya bahwa di pantai atau di laut itu ada tambang minyak yang sangat banyak yang dikelola oleh bangsa Indonesia, yang diambil di tengah laut itu, yang dibor, kemudian diambil minyaknya, itulah migas, minyak bumi dan gas alam lepas pantai, bukan di darat tapi di laut. Kemudian industri dan jasa maritim, industri pembuatan kapal, ya kan, kemudian jasa-jasa yang lain-lainnya juga yang berhubungan dengan kegiatan maritim di Indonesia. Terus kemudian yang berikutnya ada pengembangan agrikultur di Indonesia. Agrikultur itu sama dengan pertanian. Apa agrikultur? Pengelolaan tumbuhan dan ternak yang bermanfaat secara terorganisir oleh manusia. Itu menurut Rimandu. Menurut Abela Nusoa dan Pava mengatakan pengembangan tanaman dan hewan bagi kebutuhan manusia. Nah, disimpulkan dari keduanya, sebuah kegiatan aktivitas manusia yang berhubungan dengan bisnis. Ya, pengolahan tumbuhan dan ternak apa saja, ya, tumbuhan ya yang menghasilkan uang tentunya. Yang jagung, padi, palawija dan segala macamnya. Ternak ya jelas banyak. Sapi, kerbau, ya, ayam juga sama, ikan juga sama, dimasukkan ke dalam itu semuanya, ya. Itulah pengertian agrikultur atau pertanian. Ada pertanian subsektor pertanian sebagai berikut. Yang pertama tanah pertanian, yang kemudian perikanan, tentunya ikan di sini adalah ikan yang di air tawar, ya, bukan ikan laut. Yang berikutnya peternakan, ada sapi, kambing, kerbau, ya, ayam, bebek, ya. Terus ada hortikultural, tanaman buah dan sayuran yang segar yang dihasilkan oleh tanah-tanah subur di Indonesia. Kemudian perkebunan dan kehutanan. Nah, terus kemudian pendapatan nasional. Menurut Bank Dunia, pendapatan nasional dibagi menjadi 4. Ada pendapatan rendah, ada pendapatan menengah ke bawah, ada pendapatan menengah tinggi, ada pendapatan tinggi. Pendapatan rendah itu dia rata-ratanya 1045 US dollar. Sedangkan pendapatan menengah ke bawah antara 1046 US dollar sampai 4125 dolar. Sedangkan pendapatan menengah tinggi yaitu 4126 dolar sampai dengan 12.736 US dollar. Dan sedangkan pendapatan tinggi itu di atas 12.736 US dollar. Nah, satu lagi, pembayaran langsung serta menyediakan barang dan jasa. Bahwa kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Ada bantuan program Raskin, beras untuk orang-orang yang
kategori miskin. Ada program Keluarga Harapan PKH, ya, itu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Terus ada bantuan untuk sekolah, namanya BOS, ya, bantuan operasional sekolah. Ada juga yang namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar, yang dimana digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu, yang nantinya digunakan untuk kegiatan terutama dalam bidang pendidikan. Demikianlah materi untuk kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dicerna dan bisa dipahami, dan tetap jangan lupa membuat rangkuman, dan tolong ya video Bapak di subscribe biar nanti banyak yang like ya di video tersebut ya, karena nggak pakai biaya kan tentunya, sehingga nantinya bermanfaat nanti buat saya. Baiklah anak semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.